Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini kita lagi ada di Jogja dan di belakang saya ini adalah rumah seorang seniman dari Jogja, dan rumah ini tuh bukan cuma sekedar jadi tempat tinggal tapi sekaligus jadi studionya beliau. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat dari luar, ini fasadnya dominan dengan beton expose gitu ya, dan ini nggak cuma di luarnya, dalamnya pun juga ada banyak elemen beton expose ini. Penasaran kayak gimana dalamnya? Tonton terus. Dan untuk membahas lebih dalam soal rumah ini, sekarang saya udah barengan sama Pak Dennis dari Levy Architects. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas rumah yang berbeda lagi, masih di Jogja rumahnya juga, dan ini dari depan sih udah wow, bener-bener kelihatan banget ya visualnya. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, lebarnya berapa, panjang ke belakangnya berapa? Jadi rumah ini tanahnya sekitar 220 meteran. 220 meter. Terus bangunannya atas bawah kira-kira juga 200 meter gitu. Terus lebar sekitar 10 meter. Lebar 10 ya? 10 kali 20 lah kira-kira. 20 ke belakang? 20 ke belakang. Oke. Sekarang mungkin kita bahas fasadnya dulu kali ya? Boleh. Pak Dennis, ini menarik banget. Konsepnya apa sih sebenarnya rumah ini? Ya, jadi rumah ini adalah rumah seorang seniman di Jogja. Terus seniman ini dia lumayan introvert orangnya, jadi kita memang waktu itu diskusi pertama dia pengen rumah yang bentuknya simpel aja gitu, cuma dia pengen ada studio di dalam rumahnya juga. Itu kebetulan dia juga suka dengan beton expose, jadi kita bikin meshingnya itu seperti kubus dan semuanya beton expose. Terus nanti di dalam kita bisa lihat rumahnya terbagi dua antara studio dan living gitu. Terus untuk fasadnya sendiri materialnya apa aja nih yang digunakan selain beton expose? Jadi ada kusen dan kaca juga sih dari Osonyo juga gitu. Mungkin sebelum ke dalam kita bahas pagarnya dulu kali ya. Ini apa ya? Boleh. Materialnya? Materialnya besi aja sih. Ini pagar besi terus kita powder coat gitu. Ya, pagar dorong aja berarti pagar dorong biasa untuk dibuka full untuk bisa masuk mobil. Di situ ada carport juga gitu. Yuk kita lihat ke dalam teman-teman. Ini dia. Nah, di bagian depan ini berarti difungsikan sebagai carport. Ya. Jadi di situ kita ada carport, ada pohon juga yang buat shading, jadi nggak terlalu panas di sini. Juga setelah itu di sini juga ada area untuk sebelum kita masuk ke rumah lah gitu. Terima tamu awal di sini ya, foyernya gitu ya. Terus itu mengarah kemana ya? Jadi di situ ada pintu kecil mengarah ke backyard di belakang untuk ada utility, dan juga nanti ada kandang peliharaan dari owner. Akses lain juga ya? Betul. Servis mungkin kalau mau ke belakang gitu bisa lewat sini. Bisa. Ini lantai pakai apa ya? Pakai granite tile biasa aja sih. Granite tile biasa aja ya ini ya. Motif semen gitu, semen look. Jadi kita agak miripin dengan satu rumah biar satu language lah gitu. Satu tone. Berarti ini akan dipakai di dalam rumah juga untuk material yang sama ini ya? Nanti granite tile ini bakal ada full di lantai 1, nanti lantai 2 kita pakai SPC. Nanti kita lihat teman-teman ya. Boleh kita masuk. Pintunya menarik juga nih Pak. Ya, jadi desain pintunya ini kita buka kupu. Jadi karena memang mungkin banyak si owner juga banyak keluar masukin barang seninya dia, jadi kita perlu bukaan yang lumayan lebar. Satu bukanya ke dalam, satu buka keluar gitu ya? Bisa. Atau bisa dua-duanya sih, sebenarnya. Tapi ini kita kesini biar nggak nutupin akses ke situ aja. Ke dalam gitu. Ya. Material pintunya engineer wood, terus kita juga pakai HPL aja sih ini. Terus handle pintunya juga dari Elm Hardware kalau nggak salah. Tuh, dari Jepang. Dari Jepang ini ya? Bener. Keren banget nih guys. Ya. Handle-nya. Besi ya ini? Apa sih? Besi. Ya? Cakep. Tuh.
Oke, boleh kita masuk? Boleh, mari. Kita lihat bagian dalam. Kemana dulu nih kita, Pak? Mau Enaknya mungkin ke studio dulu kali ya? ke studio dulu lah kita. Oke. Jadi di sini ada powder room juga. Ini sebenarnya di bawah tangga yang kita fungsikan. Jadi kalau si owner lagi berkarya di sini nggak perlu bolak-balik ke WC atas. Iya. Kalau yang di sini ini adalah studio dia. Di sini ada high ceiling. Jadi memang studio ini kan dia perlu tempat yang luas untuk berkarya biar leluasa juga. Oke. Tapi dia juga memilih karena banyak menggunakan cat minyak. Jadi memang dibutuhkan ruangannya yang biar nggak sumpek gitu. Betul. Soalnya kadang cat kan ada bau-bau thinner gitu kan. Terus kita juga bikin ada akses ke belakang yang nanti ke servis dan juga yang atas ini kita juga pakai bukaan untuk memasukkan cahaya dan juga ini. Jadi dia bisa dibuka nanti. Bukan pakai, kacamata berarti ya? Bukan, nanti ini bisa dibuka untuk sirkulasi udara juga. Gitu. Oke, wow. Ini tinggi banget loh teman-teman. Ini berapa ya Pak ya tingginya? Ini sekitar 7 meteran. 7 meter ya? 7 meter. 7 meter, oke. Terus yang menarik juga ini sih lantainya ya. Lantainya, betul. Mungkin karena ini studio kali kan fungsinya Betul, ya. Jadi ya. ini lantainya tuh nyeni banget sih menurut saya. Apa ya ini Pak? Ini sebenarnya cuma cor aja sih, Cor aja terus ya? kita trowel gitu, jadi dia lebih smooth surface-nya. Tapi memang waktu itu sempat ngobrol sama owner, kira-kira material apa yang kalau misal dia kotor kena cat itu masih nggak apa-apa, masih nyeni lah gitu. Jadi akhirnya kita trial and error, akhirnya dia pilih yang ini gitu. Oke, makanya kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh banyak apa? Ya, Tumpahan-tumpahan cat, tapi ya udah gitu jadi menambah aksennya aja gitu kan. nambah ya tambah nyeni aja Jadi gitu. tambahnya nih aja gitu, bener. Oh berarti tadi kan Pak Denis bilang ini setengah rumah ya buat studio. Berarti ini kurang lebih lebar berapa ya? Hampir 4,5 sampai 5 meter, 4,5 meter lah ini. Lebar ya? Lebarnya. Panjangnya berarti Panjangnya kurang mungkin lebih. kurang lebih 12 sampai 12 ya? 13-an meter lah. Oke. Wow, nice. Ya. Jadi emang udah disesuaikan juga ya karena ini studio. Berarti kan karena yang Pak Denis sebutkan tadi apa bisa dibuka untuk sirkulasi udara gitu kan. Terus ini apa ya Pak ya? Saya penasaran ini kayak ada. Oh, jadi yang di dinding beton expose ini kita tanam besi kanal C untuk memajang lukisan ini. Jadi dari besi itu kita bisa kasih string yang gampang digeser-geser untuk mendisplay karyanya. Oh oke. Jadi untuk kepentingan display lukisan ya? Betul, betul. I see, nice. Oke. Terus kita bisa lihat juga itu udah ada pintu ke belakang langsung ya ke area service tadi. Terus kalau itu kemana ya berarti ya? Yang di atas itu ada second living room yang lebih private untuk owner. Nanti kita bakal lihat juga. Oke. Terus saya manfaatkan yang bawah ini untuk tempat dia untuk mendesain, ada komputernya. Yang di situ untuk storage peralatan cat, kanvas gitu dan lain-lain lah. Di sini buat berkreasinya ya. Di sini untuk berkreasi. I see. Oke. Kita udah lihat studionya. Mungkin kita intip belakang ya Pak? Boleh? Kita intip di bagian belakang ada apa. Teman-teman pasti penasaran. Ini menuju kemana. Jadi ini ada service area. Jadi sini tempat cuci baju. Ini kita sengaja taruh di luar. Terus ada kandang si Pam-Pam nih. mana nih bintang tamunya belum muncul nih. Bintang tamunya belum. Nah, itu dia bintang tamu kita guys tuh. Dipanggil langsung datang dia. Ini area kamu ya, Pam-Pam ya? Areanya Pam-Pam ini. Kita wawancara aja nih, Pak. Oke. Jauh, jadi area belakang ini ya areanya dia area dan Pam-Pam juga ya. bisa jadi ini juga kalau jemur baju setelah mencuci juga kadang di sini. Jadi ini dibikin kering karena memang ada anjing ya? Ada anjing dan juga bisa buat inilah jemur-jemur lah gitu. I see. Oke. Kita ke dalam dulu ya Pam-Pam ya. Bye. Oke. Selanjutnya kita berarti ini area apa nih Pak? Jadi ini adalah
setengahnya lagi dari area yang tadi. Ini area living room utama. Ini ada area living room untuk nyantai-nyantai keluarga. Jadi ownernya udah ada anak satu juga. Jadi anak-anak bisa main di sini di area ini, terus bisa nonton juga. Kita emang sengaja bikin open dengan nyambung sama living dan dining. Jadi kita memanfaatkan ruangan ini jadi nggak terlalu banyak sekat gitu. Terus lebih berasa plong juga. Plong juga. Panjangnya sekitar 10 meter. 10 meter panjangnya lebar, ya? Lebar sekitar 6 lah kira-kira. 6 meter ya? 6 kali 10 gitu. 10 kali 6. Ya. Itu berarti udah semua? Udah cukup. Jadi untuk living room dan dining dan gitu. kitchen juga. Oke, nice. Ini juga, saya suka pencahayaannya tuh. Lampunya ya. Itu lampu kayak gitu namanya apa ya? Tipe begitu ya? Sebenarnya ini downlight biasa aja downlight sih. Biasa Cuma aja memang dia rumahannya mungkin lebih nyebar aja, dia lebih lebar, tapi biar lightingnya bisa lebih soft gitu. I see. Oke. Nice. Terus kita bisa lihat juga di situ Pak, itu ada bukaan ya di samping ya? Betul. Itu berarti mengarah ke gang samping tadi itu ya? Ke lengkong samping ya. Jadi kita sering bikin project itu nggak mau nempel langsung dengan tembok tetangga gitu. Kita untuk meminimalisir bocor juga. Kadang-kadang kalau tembok nempel itu kan celahnya bisa kemasukan air, nanti rembes. Jadi kita bikin ada jalan kecil di samping untuk nambah pencahayaan dan juga pengaliran udara juga sih. Aliran udara ya. Ini kita juga bisa buka. Jadi biasa sih rule saya kalau ada satu ruangan gitu minimal harus ada 2 opening agar udaranya bisa muter gitu, ada yang masuk ada yang keluar lah. Oke, jadi satu dari sisi sini, satu dari belakang ya. Misal depan itu masih ditutup ya, ini bisa dibuka gitu. Nice. Hai. Tutup lagi ya, Om. Oke, terus kita mungkin lihat ke area kitchen nih sekarang Pak. Boleh. Oke, apa aja nih yang bisa di-highlight dari area kitchen ini sebenarnya? Kitchen sebenarnya nggak terlalu banyak ini sih request dari owner juga. Sebenarnya dia cuma butuh sink yang gede katanya, warna hitam, top table pakai quadra juga. Quadra ya? Waktu itu memang ownernya milih kalau bisa yang nggak gampang kotor gitu untuk kitchen. Jadi kita pilihnya yang warna lebih gelap sih. Gitu. Oke, jadi lebih aman tuh dari noda-noda. Noda-noda yang atas mungkin kan nggak terlalu kotor ya, dia pakai yang kayu gitu. Jadi ada perbedaan dikit lah. Kalau hitam semua kan kadang nanti kesannya gelap. Betul. Jadi kita kasih kayu juga dikit gitu. Kita lihat area diningnya kali ya? Boleh. Oke. Area diningnya juga simple aja sih. Kita masih keluarga kecil, jadi mejanya nggak terlalu gede bisa untuk 6 orang. Tuh. Terus yang paling penting juga si dining ini dekat sama bukaan dari belakang. Jadi misal kita banyak masak-masak atau apa, jadi baunya nggak di dalam terus gitu. Jadi kita tinggal buka aja gitu. Langsung keluar semua aroma-aroma masakannya. Gitu. Dan ini bisa ke belakang juga ya? Ya, ini tadi nyambung sama area yang samping tadi. Kenapa dikasih pagar Pak? Biar pam-pam nggak masuk ya. Oh, ini ada gemboknya gitu. Jadi yang di sini yang rumahnya si pam-pam, ini nyambung sama si service area yang tadi. Yang tadi ya. I see. Jadi kayak dia bentuknya tuh L gitu teman-teman dari depan ya, dari belakang. Gitu. Oke, boleh kita explore lantai 2 kalau gitu. Boleh. Kita udah keliling lantai 1. Tapi saya tertarik juga sama area di bawah tangga ini nih. Bareng anak-anak nih ya. Iya, semenjak si owner ada anak kecil, terus dia request kayak misal di bawah ini bisa diapain ya gitu. Terus ya kita pikir kalau memang pas anaknya di bawah, kita nggak mau ganggu living room ini nanti jadi terlalu banyak barang. Terus akhirnya beliau bikin storage di bawah tangga ini gitu. Untuk cerita, untuk mainan gitu sih. Dan ini masih bisa, untungnya juga tangganya juga nggak terlalu solid. Kita bikin desainnya memang agak melayang, jadi tulangan dari si
kayu-kayu yang melayang ini kita udah cor langsung sama temboknya. Oh, oke. Ya, jadi si kayunya kita tinggal masukin aja gitu. I see. Kita lock pakai handle, pakai apa? Pakai railingnya ini, Kaca ini ya. pakai kaca. I see. Oke. Kenapa memilih kaca juga? Biar ya, Ini ya, jadi efek kesan melayang ini melayangnya jadi kelihatan. kelihatan Ya, gitu sih. I see. Oke. Boleh kita naik ke atas? Yuk. Yuk kita cek di bagian atas. Oh ini di pagar juga buat pam-pam juga ya? Pagar. Kalau ini kayaknya buat anaknya. Buat anak ini ya. Kira biar pam-pam gak naik. Wih, area tangganya terang banget nih Pak. Ya, jadi Enak banget. kita memang mengincorporate skylight di ruangan ini. Jadi waktu itu konsepnya memang di ruangan ini kan memang nggak ada jendela sebenarnya. Iya. Jadi kita tetap gimana caranya biar tetap terang gitu. Jadi akhirnya kita bikin bukaan nih di atas gitu. Jadi sebagai apa ya, sumber cahaya lah untuk ruangan ini gitu. Nah tadi kan kalau kita lihat dari luar kan benar-benar Flat, apa? ya solid gitu loh. Kubus gitu kan? Kubus apa sih? ya, betul. Dengan beton expose yang di luar yang sampai ke dalam pun juga. Ya, Tadi saya perhatiin juga di lantai 1 juga dindingnya masih beton expose, di bagian di studio iya, di living juga iya, betul. di sini pun juga iya, Iya. gitu ya. Jadi ini juga bisa cahayanya bisa meng-highlight material ini juga sih. Gitu. Oke, nice. Berarti ini material emang bener nggak cuma di eksterior tapi di interior. Di interior semuanya. juga, jadi biar sama language-nya lah gitu, Oke. sama temanya. Siap. Nah, kalau di lantai 2 ini ada apa aja berarti ruangannya, Pak? Jadi lantai 2 ini kan memang lebih private. Jadi kita ada 2 sisi. Oke. Yang sisi yang ini adalah second living room untuk owner dan keluarga kecilnya. Mungkin yang ini lebih private untuk keluarga aja gitu. Kalau yang bawah kan bisa untuk teman-teman. Di sini juga kita kasih jendela yang lumayan menghadap ke depan yang lumayan gede juga dari Osonyo juga gitu. Jadi cahaya bisa masuk, yang di situ juga kita bisa buka biar ada udara natural juga bisa masuk. Oke, itu yang di samping ya. Dan ini berarti yang tadi menghadap ke studio ya? Ke studio. Jadi memang mungkin kalau istrinya owner suruh naik gitu kan, dari sini kan bisa gitu. Betul. Udah malam naik lu gitu. Udah beres-beres tidur beres gitu lewat kan. sini gitu. Oke. Terus tapi ini sekalian juga jadi area storage juga ya? Area Berarti storage di sini juga bisa jadi storage baju, storage buku-buku gitu ya. Oke. Untuk kepentingan safety juga kah ini? Karena ini kaca. Iya, karena sejak mereka punya anak juga waktu itu kan desain railingnya kaca, jadi mungkin dikasih ini juga biar lebih aman lah gitu. Biar lebih aman juga ya. Ya. Oke, nice. Saya notice juga material lantainya beda nih sama yang di bawah ya. Betul. Ini apa Pak? Jadi lantai 2 ini kita full pakai SPC kecuali kamar mandinya ya. Ini berarti full semua ya, di kamar-kamar juga ininya? Di kamar-kamar semua gini, soalnya memang kita merasa kalau lantai 2 kan lantai untuk istirahat kan kita perlu yang lebih hangat gitu ya, lebih warm gitu. Jadi kita pilih material yang menyerupai kayu gitu. Ini kamar tamu? Kamar atau tamu, kamar anak? Kamar tamu ya. Kamar tamu lah ya ini ya. Jadi yang di sini kamar tamu ukurannya sekitar 4x4 lah ini. 4x4 ya? 4x4, tapi untungnya sebelah juga tanahnya masih kosong, jadi kita masih dapat penghijauan lah sama udara. Ini juga light juga bisa masuk gitu kan. Gitu. Jendela juga bisa dibuka. Jendela juga bisa dibuka. Bukan kaca mati ini. Jadi masih bisa ada angin masuk lah gitu. Bisa dibukanya lebar banget lagi. Bisa sampai segimana sih, penasaran. Ya, Gede banget. Ini jendela apa ya? Untuk kusennya kita pakai Osonyo ini. Oh, LC-nya juga. Ya. Oke, terus di sini kita bisa lihat ada built-in juga ya. Ada built-in closet juga. Closet juga. Nice. Ini kamar tamunya. Kita ke kamar satunya ya, teman-teman. Kita lihat intip kamar yang lain. Ini di antara kamar tamu juga ada kamar mandi. Oh, oke. Ya, ini kamar mandi tamu. Jadi kita pakai material yang seperti granit tile tapi yang lebih bertekstur. Oke. Jadi biar lantai juga lebih nggak licin, ya samping ini juga nggak licin. Dan di atas shower kita juga ada skylight juga.
Oke. Gitu. Wah ini penting banget. Jadi kamar mandi nggak gelap, nggak gelap, terang. tetap terang. Nice. Ini berapa kurang lebih untuk panjang kali lebarnya ya Pak? 4 kali 2. 4 kali 2 ya? Ya, kira-kira 4 kali 2 lah. Oke, boleh kita lanjut ke kamar berikutnya. Ini kamar anak. Ini Lebih kamar mirip yang anak. tadi lah ya. Lebih mirip. Memang yang di sini kita pilih single bed. Jadi lebih kid friendly dan juga areanya lebih lebar. Kalau yang tadi kan pakai double, mungkin kan kalau tamu bisa sendiri, bisa berdua. Orang. Ya, Jendela bisa dibuka juga. Yes. Terus ini udah ada lemari built-in juga. Sama lah kurang lebih dengan yang kamar sebelumnya tadi. betul. Oke. Kita ke kamar utama. Oke. Ini dia kamar utamanya. Kamar utamanya. Master bedroom. Ya, kamar utamanya sengaja kita taruh di paling belakang. Soalnya memang belakang ini menghadap ke timur. Oke. Jadi pagi. ya tetap dapat cahaya pagi gitu. Matahari pagi masuk. Ini jendela bisa dibuka juga ya? Bisa dibuka juga yang sana. Oke, yang sebelah sini mati, yang sebelah situ bisa dibuka. Oke. Nice. Tuh. Ukuran berapa nih Pak kamarnya? Berapa Yang kali berapa? ini of course lebih gede dari kamar yang lainnya, 5 kali 6 atau 6 kali 6. Material lantainya juga masih sama Materialnya ya? sama. Terus ini memang kasurnya dipendekin gara-gara mereka baru punya anak, jadi biar nggak terlalu tinggi nanti takut jatuh. Bahaya jatuh ya. Jatuh. Kita boleh lihat kamar mandinya? Boleh. Sekarang ini kamar mandi yang di master bedroom, bedroom. teman-teman. Wow. Kurang lebih mirip sih dengan kamar mandi yang tadi di luar, cuma ini showernya lebih lebar aja. Oke. Kita tetap ada skylight di atas. Material berarti sama ya, dindingnya sama, lantainya Material sama. sama. Tabletopnya juga ya? Tabletopnya sama juga, juga. cuma ini lebih pendek gitu. Nice, oke. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya dari tadi pas mau masuk ke kamar mandi ini. Teman-teman lihat nih temboknya. Aku kesini dulu. Oke. Tuh, wow. Ini kalau punya anak emang begini. Memang sih kayak kita sebagai arsitek pun kan kadang pengennya kan project kita kan selalu perfect gitu ya. Tapi sebenarnya kita kembali lagi kayak kita bikin rumah itu kan memang buat klien. Ini adalah salah satu menambah karakter dari rumah itu tersebut. Jadi kayak sekarang si owner udah punya anak kecil, jadi memang menambah karakter rumahnya lah gitu. Dan kebetulan kan ownernya juga seniman, jadi kita happy juga sih liatnya kalau anaknya besok jadi seniman juga gitu kan. Dia tadi saya lihat, wah ini anaknya udah ada bakat seni nih. Iya. Karena coret-coretannya tetap nyeni gitu, maksudnya bukan asal-asalan, emang keren. Gitu. Iya. Ini kayak mungkin ditambahin beberapa sama bapaknya. Bapaknya juga ikut nih. Jadi satu tembok yang mungkin kalau orang lihatnya sisinya, wah ini dicoret-coret anak, tapi justru malah bisa jadi aksen. Betul. Bisa jadi cerita lah gitu di sini. Cerita, benar. Oke. Udah semua kayaknya kita bahas ya? Udah. Ada lagi yang belum kebahas? Oke, udah. Pak Denis? Udah semua ya? Udah. Oke, kita lanjut ngobrol lagi kalau gitu di bawah sambil tanya-tanya lebih detail lagi soal pembangunan rumah ini. Yuk. Oke. Oke guys, kita lanjut lagi ngobrol bareng Pak Denis untuk membahas lebih detail soal rumah ini gitu. Pak, untuk durasi desainnya tuh berapa lama sih dari awal sampai jadi, terus untuk durasi konstruksinya juga gitu? Oke. Yang kalau proyek ini sih relatif lumayan cepat. Waktu itu kita desain sekitar 3 bulan lah, karena kita juga waktu itu desain and build. Waktu itu 1 tahun lebih dikit lah, 1 tahun 2 bulanan kita udah jadi gitu. Oke. Terus kan tadi kita udah sempat bahas di awal kalau pemiliknya ini kan seniman gitu ya. Betul. Terus kita juga bisa lihat tadi teman-teman pas kita keliling rumahnya tuh nyeni banget gitu. Saya penasaran aja seberapa besar partisipasinya owner ini dalam desainnya mungkin Gitu ya. untuk menuangkan idenya dia, karena kan seniman kan biasanya juga punya ide tuh gitu. Betul. Koordinasinya gimana tuh sama Pak Denis? Ya, jadi sebenarnya lucunya ownernya itu malah bisa memberikan tanggung jawabnya ke saya tuh, soalnya mungkin ya gara-gara kita sama-sama bergerak di bidang kreatif. Jadi memang saya meng-hire Anda untuk saya memang percaya dengan Anda gitu loh. Jadi mungkin perbedaannya di situ antara yang mungkin sama-sama bekerja kreatif gitu ya. Jadi malah justru nggak terlalu banyak. Malah justru enggak ya. Paling awal-awal aja sih kayak dia kasih beberapa gambar untuk kita masukkan ke mood board. Saya pengennya kayak studio saya kayak gini nih bayangannya, living roomnya pengennya open seperti ini, material yang saya pengen beton expose gitu. Jadi selebihnya dia lebih
pasrah aja sih. Oke, nice. Enak ya berarti ada Enak independensi juga, ya ada dalam independensi, berkarya ya. betul. Gitu. Oke. Itu tadi durasi udah kita bahas sampai jadi kurang lebih segitu. Nah, untuk biaya, ini orang-orang selalu penasaran berapa nih biayanya untuk membangun rumah seperti ini? Ya, jadi sebenarnya sih biaya sekitar di 10 juta per meter. Tapi sebenarnya yang bikin mahal itu finish beton expose-nya gitu. Tapi mungkin kalau nggak pakai finish itu mungkin bisa berkurang lebih banyak, mungkin hampir setengahnya lah gitu. Oh gitu. Ya, jadi memang membuat beton expose itu butuh kayak expertise dan biaya sih gitu. Banyak trial and error juga. Oke, oh justru itu ya porsi terbesar di situ. Bener ya. Oke, kalau gitu seru banget ngobrol-ngobrol dan house tour hari ini ke RD House, betul? Ya, betul. Ya, projectnya Levy Architects. Ini tadi kita udah keliling rumahnya, dan kalau teman-teman pingin tahu lebih lanjut soal project-projectnya Levy Architects yang lain, mungkin bisa dicari di mana nih? Boleh di Instagram di @levyarchitects. Oke, @Levy Architects ya. Silahkan untuk di-follow di situ teman-teman. Atau kalau yang masih punya pertanyaan seputar video ini, bisa langsung ditanyain aja ya di kolom komentar. Nanti Mimin bakal membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke? Ya udah kalau begitu kita pamit dulu. Terima kasih banyak buat yang udah nonton Behind the Bricks episode kali ini. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mas Taufik. Denis Ya. udah diajak jalan-jalan keliling Sama-sama. karya-karyanya. Kita ketemu lagi teman-teman di Behind the Bricks episode selanjutnya. Saya Taufik Effendi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.